Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita kalkulus 4 pertemuan kedua. Pokok bahasan kita pada pertemuan kedua ini adalah persamaan diferensial order 1 derajat 1 ya. Nah, ini kita akan membahas persamaan diferensial order 1 dan derajat 1 ya. Nah, ini bentuk persamaan diferensialnya seperti ini. Fungsi x, y, dy per dx sama dengan 0 atau dy per dx sama dengan fungsi f y ya. Nah, bentuk untuk persamaan diferensial order 1 ini dapat juga berbentuk ini. Jadi nx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0, lalu f1x g2y dx ditambah f2x g1y dy sama dengan 0, dy per dx ditambah fx y sama dengan qx. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bagaimana cara penyelesaiannya? Contoh soal, satu persamaan diferensialnya berbentuk ini ya. Pf dx ditambah qy dy sama dengan 0, sama dengan c ya, konstan. Penyelesaian di atas yaitu dengan jalan mengintegrasikan saja. Jadi kalau ada soal bentuk ini kita integralkan, maka setelah jawab integral ini akan kita peroleh jawab umum ya. Nah, kemudian contoh soal, tentukan jawab umum dari persamaan diferensial di bawah ini. Ini yang bentuk tadi px ya, sama plus qy sama dengan tadi. Nah, ini kita tinggal kita pasang tanda integral saja, lalu kita integralkan. Nah, ini saya tulis rumus integral ya secara umum. Integral x pangkat n dx itu rumusnya 1 per pangkat ini pangkat n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 plus c, supaya tidak lupa ya. Sehingga kalau ini kita integralkan nanti hasilnya adalah integral 2x itu hasilnya x pangkat 2 ya. Karena apa? Karena di sini nanti 2 per ini kan 1 ya, 2 per 1 tambah 1 kan 2, jadi 2 per 2 x 1 tambah 1, jadi 2 per 2 ini habis, tinggal x pangkat 1 tambah 1 kan 2, jadi x pangkat 2. Integral ini berarti 1 per 2 tambah 1 3 ya, jadi sepertiga y pangkat 3 sama dengan c. Nah, inilah jawabannya ya. Nah, kemudian contoh 2, integral seperti ini. Nah, integral soal seperti ini kita tinggal pasang tanda integral ya, lalu kita integralkan saja. Ini integral 5x hasilnya 5 per 2 x kuadrat ditambah ya, ini n nya 3 per 2, ini n tambah 1 ya, karena penjumlahnya 2 maka 1 itu adalah 2 per 2 ini pangkat 3 per 2 ditambah 2 per 2, hasilnya adalah ini jadi dibalik ya, hasilnya adalah 5 per 2 x pangkat 2, ini 7 per 5 per 2 kan dibalik, jadi 7 kali 2 per 5 ya, jadi 14 per 5 ini pangkat 5 per 2 sama dengan c ya. Ini hasil jawabannya. Kemudian kalau soalnya berbentuk ini, yang tadi x1 x g2y dx ditambah x2x g1y dx sama 0, ubah dalam bentuk ini, x sama x kita kumpulin jadi per ya, x1x dx, ini x1x dx dibagi x2x bagi ini, lalu g1y dy dibagi g2y. Jadi kalau kita kali silang, ini kali ini kan sama dengan ini nih ya, ini kali ini sama dengan ini ya, sama dengan 0. Nah, syaratnya bahwa x2x dikali g2y itu tidak boleh sama dengan 0. Setelah kita rubah atau kita pisahkan, kita kumpulkan x sama x nya, lalu kita pasang tanda integral. Nah, lalu kita selesaikan dengan cara menggunakan penyelesaian integral ya. Nah, contoh, tentukan jawab umum dari persamaan diferensial order 1 derajat 1 di bawah ini. Nah, ini akar x y dx ditambah x ditambah buka kurung x plus x y ya, tutup kurung d sama dengan 0. Caranya kita memisahkan unsur x dan y. Jadi kita pisahkan, ini kan dalam bentuk satu kesatuan, kita pisah akar x kali akar y dx. Lalu di sini ada x, di sini ada x, x-nya kita keluarin. Makanya tinggal 1 plus y kan, y sama dengan 0 ya. Lalu kita kumpulkan akar x dx ini dibagi ini pindah ke sini ya, ditambah 1 plus y dy ini dibagi akar y. Nah, lalu kita pasang tanda integral. Nah, baru kita selesaikan ya. Nah, ini karena rumus kita tadi adalah rumus secara umum, itu bentuknya adalah pangkat ya, bukan akar. Akar dalam bentuk akar kita rubah menjadi dalam bentuk pangkat. Nah, seperti ini ya kan. Nah, akar x berarti kan x pangkat setengah. Nah, ini juga sama, akarnya bentuk pangkat ya, kali ini sama ya, akarnya dalam bentuk pangkat. Nah, lalu ini nanti
kita selesaikan, X pangkat setengah dikurang 2/2 ya, jadi X pangkat min setengah ya ini. Nah, kemudian ini 1/, ini kan kalau naik jadi Y pangkat min setengah ya ini. Ya, kemudian ini bagi ini, jadi ini kurang ini jadinya pangkatnya ya kan, kalau bagi pangkatnya dikurang ya. 2/2 dikurang 1/2 berarti kan dia pangkat setengah ya. Ini 3 kita selesaikan. Ini ya, hasil integral ini kan n nya pangkat min setengah nih, tambah 1/, tambah 1 ya, min setengah tambah 1 ini 1/setengah, n nya setengah tambah 1 ya. Jadi karena ini pangkat 2 maka 1 itu sama dengan 2/2 ya, supaya gampang kita jumlahkan ya. Nah, ini kalau kita selesaikan 1/, ini kan 2 kurang 1 kan setengah, dibalik jadi 2 ya, 2 X pangkat setengah. Ini juga sama, 1/setengah dibalik jadi 2 Y pangkat setengah ya. Ini juga sama, 1/3/2 dibalik jadi 2/3 Y pangkat 3/2 sama dengan itu ya. Nah, inilah hasil akhirnya ya. Nah, kalau mau dirubah dalam bentuk akar boleh, 2 ini kan X pangkat setengah akar X ya, 2 pangkat setengah akar Y ya, ini kan Y pangkat setengah akar Y ditambah 2/3. Nah, ini kita rubah ya, jadi ini 1 Y saja akar Y, setengah kan akar Y sama dengan C ya kan. Dengan 3/2 ini kan kalau kali kan pangkatnya dijumlah ya, 2/2 ditambah 1/2 kan 3/2. Kenapa dipisah? Supaya dia nanti ini akar sendiri gitu ya. Ini kan Y pangkat 1 kan 2/2 ya. Inilah jawab umum dari soal tadi ya. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Ini soal seperti ini kita rubah ya, dengan cara kita selesaikan dengan cara memisahkan unsur X dan Y ya. Jadi ini ada Y nya kita keluarkan ya, jadi tinggal ini. Nah, ini lalu kita dekatkan Y sama Y, kita kumpulin ya. Ini kebetulan tidak ada X ya, ini X nya yang ada di sini, jadi posisi begini. Nah, di sini ada Y nya kita tarik ke bawah sini, kita kumpulin, kita pisahkan X sama X, Y sama Y. Lalu kita pasang tanda integral ya, pasang tanda integral. Ya udah, ini kita hasil integral biasa ya, hasilnya seperti ini. Ini juga sama integral biasa. Nah, ini hasilnya ya, ini jawabannya. Kemudian contoh ketiga, soalnya seperti ini sama, kita pisahkan dulu X sama Y nya. Nah, ini kan sudah terpisah nih. Nah, sekarang ini mau kita pisahkan, ini ada Y Y nya kita keluarkan. Nah, jadi ini tinggal X kuadrat tambah 7X dx dulu ya. Nah, lalu ini kita 2X dx ya, ini kan 2X dx dibagi, nah ini kan kita kumpulin X sama X dx ditambah Y dy, ini Y dy. Nah, ini kita ambil taruh di bawah. Nah, ini sudah terpisah X sama X, Y sama Y. Lalu kita pasang tanda integral ya, pasang tanda integral. Ini ada X supaya gampang kita buka X nya ya. Jadi nanti kan X sama ini kan habis, jadi tinggal 2, jadi tinggal ini ya, ditambah 1/Y D sama dengan 0. Nah, cara penyelesaian integral ini di kalkulus 1 kan saya udah jelasin caranya, yaitu dengan cara memisahkan, misalkan U sama dengan X tambah 7, DU berarti turunan X 1, DU sama dengan DX. Jadi kita masukkan 2 nya keluar ya, DX nya sama dengan DU ya, dibagi U bawahnya kan U kan, dx sama dengan du, ini dx ini diganti du, ini kan sama dengan u bawahnya, ditambah dy integral dy per u. Nah, ini kan di kalkulus 1 kan ada tuh integral du per u kan ln u, integral dy per y ln y sama dengan ln c ya. Nah, sehingga ini hasilnya seperti ini ya. Ini kalau kita ini kan pindah c ini pindah ya. Inilah jawab umumnya ya. Kalau tidak ada ln berarti Y sama dengan C, kalau dia min berarti kan per dalam logaritma. Ini dia dalam bentuk pangkat, pindah ke sini. Nah, inilah jawab umumnya ya. Nah, demikianlah pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan mahasiswa paham ya apa yang sudah saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.